Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 23 akan mempresentasikan materi kami mengenai face-to-face and web forum intervention promoting SRL skills at university. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Nathan Al-Fatazen dengan NIM 2010-52-44035 dan rekan saya Puspita Nabila Nafis dengan NIM 2010-52-41048. Saya jelaskan mengenai proses yang terlibat dan bagaimana dapat meningkatkannya. Self-regulated learning yang menjelaskan semua komponen dan interaksi di antara mereka yang belum diidentifikasi. Komponen yang berperan dalam pengembangan swakelola pelajar: 1. Kognitif, 2. Metakognitif, 3. Motivasi, 4. Afektif, 5. Komponen perilaku atau lingkungan. Kemudian, strategi dan metode belajar mandiri. Yang pertama, memikirkan fungsi kognitif mereka sendiri. Yang kedua, mampu merefleksikan motivasi dan tujuan mendorong aktivitas belajar mereka. Yang ketiga, mengelola konteks sosial dan fisik tempat mereka beroperasi. Kemudian, untuk materi pembelajaran mandiri dapat dipromosikan oleh berbagai aktivitas seperti latihan dalam masalah pemecahan dan refleksi metakognitif, penyelesaian kuesioner SRL yang diikuti dengan analisis yang cermat dari profil individu yang muncul, dan partisipasi dalam program pengembangan SRL terstruktur. Platform TIK yang mendukung komunikasi dan kerjasama antara lain ada hyperlink, presentasi teks biasa, PPT, audio dan video, email, forum, dan papan saran. Untuk fitur dan alat yang menumbuhkan keterampilan SRL, ada pengembangan strategi belajar yang berbeda, refleksi yang cermat tentang tujuan pembelajaran, evaluasi diri pencarian bantuan dan manajemen waktu yang efisien, kerjasama keahlian dan pembangunan pengetahuan, dan yang terakhir adalah pendekatan untuk belajar dalam kursus online dikaitkan dengan pencapaian lebih tinggi. Membangun regulasi diri belajar. SRL adalah aspek utama dari prestasi di universitas, memfasilitasi kinerja siswa. Rangkaian intervensi opsional cross-dominan untuk meningkatkan keterampilan regulasi mandiri tahun pertama mahasiswa. Yang pertama, tatap muka intervensi untuk mendorong pengembangan SRL melalui refleksi kolaboratif metode. Kedua, mengambil formulir khusus campuran. Siswa menghadiri pelajaran tradisional dan mendiskusikan pengetahuan mereka tentang forum web khusus. Dan yang ketiga, berdasarkan hasil dari 2 intervensi sebelumnya dan melibatkan aktivitas ad hoc dan diskusi online tentang berbagai aspek SRL di forum web. Untuk yang selanjutnya, membina SRL melalui tatap muka kursus, merefleksikan keterampilan berikut. Ada 5 bidang keterampilan SRL. Yang pertama organisasi, yang kedua elaborasi, ketiga evaluasi diri, 4 strategi, 5 sensitivitas metakognitif. Kuesioner goal prestasi diberikan untuk mengevaluasi 4 tujuan terkait. Yang pertama, pendekatan penguasaan, kedua, penghindaran penguasaan, ketiga, pendekatan kinerja, keempat, penghindaran kinerja. Emosi dalam mempelajari kuesioner memungkinkan untuk menilai emosi positif dan negatif yang berkaitan dengan diri sendiri, kinerja akademik, dan studi saat ini. Teori implisit skala intelijen disediakan ukuran konsepsi kecerdasan. Topik yang dibahas untuk mengurangi kesulitan mahasiswa antara lain mengatur materi akademik dalam persiapan untuk ujian, waktu dan ruang untuk studi, faktor-faktor yang berkontribusi kehilangan konsentrasi, pemilihan informasi strategi, pentingnya kepercayaan diri,
Dan yang terakhir, meningkatkan sensitivitas metakognitif. Solusi dan rekomendasi A mengenai hipotesis penyebab dropout. Kesulitan praktis dalam menghadiri kursus metode studi tatap muka selama masa perkuliahan. Banyak mahasiswa yang memiliki komitmen tambahan pekerjaan paruh waktu dan siswa mempertimbangkan sesi metode studi sebagai beban lebih lanjut. Membina SRL melalui blended learning, merefleksikan isi mata pelajaran akademik. Studi psikologi perkembangan mental melalui platform TK adalah intervensi yang dikembangkan untuk mahasiswa tahun pertama, menawarkan kemungkinan untuk bekerja sama dan membangun pengetahuan mereka bersama melalui forum web. Di akhir kursus peserta, diminta menulis laporan yang menguraikan keuntungan dan kerugian dari pengalaman online mereka. Dalam kompetensi SRL, analisis isi laporan siswa menunjukkan bahwa peningkatan yang dirasakan dalam semua kompetensi SRL dalam hubungannya dengan partisipasi dalam kegiatan pembelajaran campuran. Baik, selanjutnya ada solusi dan rekomendasi B. Siswa yang menghindari proyek kedua melaporkan kemajuan dalam semua kompetensi SRL yang dianalisis. Perbaikan yang dirasakan terbatas pada studi tentang isi kursus yang mereka ikuti. Membina SRL melalui blended learning, merefleksikan keterampilan pribadi. Proyek pertama, siswa memperoleh kompetensi SRL yang dapat ditransfer ke konteks yang berbeda. Proyek kedua berhasil melibatkan minat dan komitmen siswa, yang menyebabkan keuntungan dan dirasakan dalam strategi pembelajaran mandiri. Tetapi siswa tampaknya tidak dapat mentransfer kompetensi pengaturan diri yang diperoleh ke program studi tradisional. Proyek ketiga dikembangkan dengan tujuan meminimalisir batasan yang sebelumnya dihadapi dengan mengintegrasikan hasil terbaik dari dua proyek sebelumnya. Tujuan dan struktur kursus SRL adalah untuk memfasilitasi kolaborasi antar peserta, sehingga forum sosial disediakan di mana siswa dapat bertemu dan berbicara tentang diri mereka dan hobi mereka. Analisis konten diskusi forum web menunjukkan bahwa proyek tersebut, satu, mempromosikan pendekatan metakognitif untuk belajar, dua, menginformasikan peserta tentang nilai, merefleksikan keyakinan pribadi mereka tentang peran siswa, tiga, mendefinisikan ulang proses pembelajaran yang pribadi yang diatur menjadi belajar mandiri. Diskusi forum menyoroti keyakinan peserta bahwa keberhasilan dalam belajar ditentukan terutama oleh komitmen dan upaya, yaitu motivasi intrinsik, minat, keingintahuan, kompetensi. Motivasi ekstrinsik, nilai, penghargaan. Tantangan signifikan lainnya bagi siswa adalah kemampuan mengelola kecemasan dan pengaruhnya terhadap kinerja. Latihan-latihan praktis disediakan untuk merangsang refleksi pada faktor-faktor yang menyebabkan kecemasan serta penilaian ulang pengalaman hidup sebelumnya untuk mengatasi kejadian-kejadian di masa depan dengan lebih baik. Solusi dan rekomendasi C. Proyek dirancang khusus untuk mempromosikan kolaborasi siswa. Pelajar dibantu untuk memperoleh kompetensi pengaturan diri melalui interaksi dengan orang lain. Oleh karena itu, relevan bagi peserta untuk merefleksikan manfaat, mencari bantuan, dan untuk mengidentifikasikan sumber dukungan sosial yang berguna untuk pembelajaran. Siswa menegaskan bahwa mereka menerapkan kompetensi baru yang diperoleh ke studi akademik reguler mereka. Mereka menemukan bahwa keseluruhan proyek berguna dan memotivasi serta memintanya untuk diperpanjang selama sisa tahun ajaran. Meskipun siswa membatasi keterlibatan mereka untuk membaca materi dan berpartisipasi dalam kegiatan individu tanpa berpartisipasi dalam diskusi forum, tingkat keterlibatan siswa secara keseluruhan dalam proyek dan umpan balik positif yang diterima tentang kesempatan untuk memiliki akses yang fleksibel sebuah platform TIK di mana opini dan pengetahuan topik dapat dibagikan dengan orang lain. Hal ini membuat kami yakin bahwa pendekatan ini efektif dalam mengembangkan kompetensi. Arah penelitian masa depan. Menurut Winnie, teknik penilaian baru harus ditemukan untuk SRL secara umum dan untuk setiap kompetensi yang terlibat dalam SRL pada khususnya. Analisis mendalam dari setiap kompetensi akan memungkinkan untuk dieksplorasi hubungan kausal antara kompetensi dan intervensi. Ini juga akan memfasilitasi pengembangan model berbasis empiris, yang menguraikan bagaimana komponen individu saling mempengaruhi satu sama lain.
Model seperti itu akan memungkinkan kegiatan yang lebih terstruktur direncanakan dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan siswa secara individu. Kesimpulannya, ketersediaan kegiatan dan informasi tentang SRL dalam kursus kolaboratif campuran atau teknologi yang ditingkatkan merupakan cara efektif yang untuk mengembangkan keterampilan SRL. Oleh karena itu, kami berharap bidang penelitian ini akan semakin diberkaya dengan proposal baru yang ditargetkan untuk meningkatkan intervensi tersebut dengan mahasiswa. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.